Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin, para hadirin dan para jemaah yang mengikuti kajian dari rumah. Alhamdulillah, segala puji senantiasa kita panjatkan pada Allah sallallahu alaihi wasallam, senantiasa kita sanjungkan pada Nabi dan Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada hari ini 18 Ramadan 1443 Hijriah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas, ya, pada acara kajian menjelang berbuka ini kita akan membahas jalan menuju salat khusyuk. Kalau kemarin sudah kita sampaikan tentang kiat singkat salat khusyuk, yang mana itu tertumpu pada dua hal: memperhatikan adab ketika mendengar azan, dan yang kedua memperhatikan adab menuju salat atau menuju masjid. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas jalan menuju salat khusyuk. Ini pembahasan yang panjang, ya, pembahasan yang panjang, dan insya Allah kita akan jadikan entah 2 atau 3 pertemuan, kita lihat nanti. Dan pada pertemuan yang pertama kali ini insya Allah kita nanti akan sampaikan 10 poin, ya, 10 poin seputar pembahasan ini, seputar jalan menuju salat khusyuk. Kita mohon pada Allah, semoga Allah memberikan pemahaman, memberikan ilmu yang bermanfaat, yang berbuah amal saleh. Allahumma amin. Para jamaah sekalian, a'azanillah wa iyyakum. Sudah kita bahas pada sebelumnya, pada kajian sebelumnya, seputar hakikat khusyuk. Khusyuk itu berarti kelembutan hati, ketenangan, dan kehadirannya saat sedang mengerjakan ketaatan kepada Allah. Ketaatan pada Allah ini bersifat umum, ya, tidak khusus untuk salat, ya. Karena dalam ibadah yang dituntut untuk khusyuk itu bukan hanya salat, ya, tapi ada ibadah-ibadah yang lainnya seperti berdoa, ya, kemudian juga zikir hati dan zikir lisan, ya, atau demikian pula ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, jadi kelembutan hati, ketenangan, dan kehadirannya saat sedang mengerjakan ketaatan pada Allah, ya, saat mengerjakan ketaatan pada Allah yang diikuti oleh seluruh anggota badan, lahir dan batin. Nah, sudah kita sampaikan kemarin ucapan dari Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa, dan beliau mengatakan itu ijma', ya, bagi para ulama yang paham masalah ini, ya, bersepakat bahwa khusyuk itu tempatnya hati dan buahnya tampak pada anggota badan. Ya, buahnya tampak pada anggota badan. Lalu mengapa kok kita membahas tentang khusyuk ini, ya? Ada apa dengan salat khusyuk? Mengapa kok kita bahas masalah salat ini, ya, masalah kekhusyuan dalam salat? Ini banyak poin penting darinya. Ya, secara singkat akan kita sampaikan. Pertama, ada pahala padanya. Ya, sudah kita sampaikan kemarin apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya, laisa laka min salatika illa ma aqalta minha. Engkau tidak mendapatkan apa-apa dari salatmu kecuali yang engkau paham darinya, engkau hadir, engkau khusyuk padanya. Nah, itu pahala dari salat yang akan didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya, ya, ketika seseorang salat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian selesai dari salatnya tidak dia mendapatkan dari salatnya itu kecuali
1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3 sampai 1/2 atau setengah, ya, atau separuh dari salat itu. Nah, ini menunjukkan bahwa seseorang ketika salat, ya, berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya dalam mendapatkan pahala. Nah, ketika orang khusyuk, maka ini adalah cara. Ya, ketika khusyuk, maka ini adalah cara atau ini adalah poin penting agar salat seseorang itu diterima oleh Allah dan agar dia mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ada keberuntungan. Ya, Allah mengatakan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Di antara sifat mereka adalah orang yang khusyuk dalam salatnya. Ya, salam. Antum iman sekali ketika salat berapa puluh tahun tidak khusyuk selama itu. Yaitu yang dipikirkan adalah dunia, dunia dan dunia. Ini sangat disayangkan ketika terjadi. Ya, termasuk dengar kajian ini perlu khusyuk juga antum melihat ke sini ya. Ketika ada apa itu yang datang ya. Nah, perlu khusyuk melihat ke sini. Ini juga melatih kita khusyuk ya. Kajian ini melatih kita khusyuk. Apakah kita hadirnya itu jasadnya saja atau jasad plus pikiran kita ya. Sebagian orang itu kan ada yang mudah dia menoleh. Ada suatu langsung toleh. Ada satu ini perlu belajar ya. Perlu belajar untuk fokus ya. Perlu belajar untuk fokus. Apalagi hanya sesaat ya, tidak sampai 1 jam. Baik, ya, jadi ada keberuntungan. Jadi maka sungguh merugi seorang yang dia salat tidak ada khusyuk, ya, maka dia tidak termasuk ke dalam orang-orang yang beruntung tersebut. Ya. Kemudian sebagian ulama pun menghukumi hukumnya atau menjelaskan hukum dari khusyuk dalam salat itu wajib. Ya, sampai derajat wajib. Kalau sampai derajat wajib, ya berarti orang yang tidak khusyuk dia berdosa. Ya, kemudian makanya mereka berbeda pendapat lalu bagaimana orang ketika tidak khusyuk, ya. Yang dianggap itu bukan khusyuk dari awal sampai akhir tentu saja. Ketika secara keseluruhan dari salatnya dia khusyuk, maka itulah berarti sudah keberuntungan baginya. Ya, kemudian sebagian ulama ketika salat tidak khusyuk, ya bagaimana? Ya, sebagian mengatakan salatnya harus diulangi. Ya. Sebagian mengatakan tidak perlu diulangi. Ya. Nah, dengan adanya perbedaan seperti itu, ya maka kita hendaknya lebih berusaha untuk khusyuk ya. Apalagi sebagian ulama mewajibkan. Kemudian khusyuk juga menjadikan seorang itu terhindar dari julukan atau label atau gelar orang-orang yang lalai. Di surat apa coba? Surat apa itu? Al-Mutaffifin. Fawailul lil musallin. Celakalah orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun. Al-Ma'un. Ya, celakalah orang-orang yang salat. Siapa orang yang salat? Siapa orang yang celaka dalam salatnya? Alladzina hum an salatihim sahun. Itu orang yang lalai dalam salatnya. Ya. Itu bukan lalai dari, atau saya ulangi, orang yang diartikan apa di situ? Orang yang lalai dari salatnya atau dalam salatnya. Ini kalau belajar arti perlu belajar sendiri. Ya, gimana? Kalau di terjemahannya orang yang lalai terhadap, ya. Orang yang lalai terhadap salatnya. Kalau ayatnya an, pakai an. Nah, ini apa arti dari orang yang lalai terhadap salatnya atau dalam salatnya atau dari salatnya? Ya, ulama ada yang mengatakan dia lalai terhadap waktu salat. Ya, dia mengakhir-akhirkan waktu salat sampai salatnya sampai keluar dari waktu salat. Ya, maka ini tercela. Ya. Sebagian ada yang menafsirkan, ya, maksudnya adalah dia lalai dari hadirnya hati, dari kekhusyukan hati dalam salatnya. Ya, dan sebagian ulama ada yang menjamak, menghimpun keduanya, ya.
mencakup dua hal tersebut. Orang yang lalai dari salatnya, orang yang lalai dari waktu salat, demikian pula orang yang lalai dalam salatnya. Hatinya tidak hadir, hatinya tidak khusyuk, maka dia termasuk ke dalam golongan tersebut, ya. Makanya orang yang khusyuk tidak termasuk ke dalamnya. Kemudian khusyuk termasuk menegakkan salat. Maksudnya apa? Termasuk iqamatus shalah. Yang diinginkan dari seorang hamba itu bukan hanya salat. Yang diinginkan dari hamba ketika mengerjakan salat adalah iqamatus shalah. Coba antum perhatikan ketika Rasul menjelaskan tentang rukun Islam, ya. Beliau mengatakan wa iqamis shalah, dan menegakkan salat. Dan Allah mengatakan wa aqimis shalata lidzikri, dan tegakkanlah salat untuk mengingatku. Ya, jadi banyak orang yang salat, tapi sedikit dari mereka yang benar-benar menegakkan salat. Menegakkan salat itu berarti menegakkan rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, dia memperhatikan sunnah-sunnahnya, termasuk dia khusyuk dalam salatnya. Nah, salat yang seperti ini yang bisa menjauhkan seseorang atau menghindarkan seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Ya, banyak orang salat tapi tidak peduli riba, banyak orang salat tapi tidak peduli maksiat, banyak orang salat tapi mencuri. Ya, bahkan dulu ada sebuah kisah, ada orang itu kalau dia di tengah kampungnya tidak terkenal buruk, ya. Tapi sebagian ada yang tahu dia itu buruk. Ya, dia jadi kalau malam hari itu merampok Pak, pergi keluar daerah jauh ketika ada kafilah dagang, ya, dirampok. Sebelum subuh dia sudah di rumah, subuh ikut berjamaah. Ya, makanya orang-orang melihat ini sholat subuhnya rajin orang ini, nggak mungkin melakukan seperti itu. Ya, nah ini berarti belum sampai tingkat apa? Menegakkan sholat, sekedar sholat saja. Nah, ini banyak dari kita yang sholat saja, makanya kita ingin sholat kita ini bermakna, ibadah kita benar-benar bermakna. Makanya ini butuh untuk khusyuk dalam sholat. Ya, jadi khusyuk ini termasuk min iqamatis shalah, termasuk dari menegakkan sholat. Kemudian khusyuk menjadikan sholat ringan, dinikmati dan dicintai. Kalau antum berat, ya, kalau antum tidak khusyuk, tidak nikmat dalam sholat. Berbeda kalau antum khusyuk, ya, makanya antum akan senang dengan sholat tersebut. Berlama-lama pun akan nyaman, ya. Antum tidak merasa berat, ya. Berbeda kalau antum tidak khusyuk, pengennya apa? Pengennya sudah salam saja, cepat-cepat salam. Ya, contohnya ketika tarawih, ya terkadang kita rasa bagaimana, ya, kurang khusyuk sehingga pengen selesai saja, ya. Berbeda kalau orang khusyuk menikmati, ya, maka dia inginnya lebih panjang lagi. Bahkan terkadang orang itu tidak paham apa yang dibaca oleh imam dari salat-salatnya. Lalu bagaimana kalau dia paham ayat-ayat yang dibaca oleh imam, ya, dia bisa lebih menikmati lagi, ya. Nah, makanya ini penting, orang yang salatnya khusyuk, dia akan merasa ringan dalam sholatnya, akan dinikmati, akan dicintai, tahu dia ayat-ayat tentang azab, tahu ayat-ayat tentang rahmat, tahu ayat-ayat tentang pujian pada Allah Subhanahu wa taala, tentang tanda-tanda kekuasaan Allah. Nah, ini ya menjadikan dia menikmati sholat tersebut. Makanya ya sebagian ulama ketika ditanya boleh tidak saya sholat di masjid yang agak jauh dari rumah saya karena di sana ya imamnya itu bacaannya lebih baik, lebih bagus, makhrajnya dan sebagainya, dan bisa membantu kekhusyuan hati saya. Jawabnya boleh tidak? Boleh, tidak mengapa. Ya, boleh. Secara asal seorang itu sholat di masjid yang paling dekat dari rumahnya. Sekali, dua kali atau lebih dia sholat di masjid yang lainnya yang mungkin bacaan imamnya lebih bagus, ya, makhrajnya dan seterusnya, maka boleh. Itu ya bahkan bisa jadi dianjurkan karena dia berusaha untuk mendapatkan kekhusyukan, menggapai kekhusyukan dalam sholat. Dan yang terakhir, khusyuk mendekatkan hamba pada Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja orang yang dia salat benar-benar bisa khusyuk pada Allah, maka semakin dekat dengan Allah, dia akan menikmati hal tersebut, ya. Baik. Nah, sekarang kita akan membahas jalan menuju salat khusyuk, ya. Kira-kira apa kiatnya, apa tipsnya, bagaimana caranya agar kita ini salat bisa khusyuk, dan ini jalannya panjang, ya ikhwah. Kemarin kita sudah mengambil jalan pintasnya atau jalan singkatnya. Ya, ini jalan yang kedua ini panjang. Semakin banyak orang paham, ya, maka semakin dimudahkan insyaallah oleh Allah untuk khusyuk. Baik, yang pertama,
Jelas ya, tulisannya jelas ya. Mengenal Allah Subhanahu wa taala lebih jauh. Ya. Mengenal Allah Subhanahu wa taala lebih jauh. Siapa yang mengenal Allah lebih jauh? Dia mengenal nama-nama, sifat-sifat, ya uluhiyah dan rububiyah Allah. Ia akan betul bahwa dia yaitu Allah semata yang berhak diibadahi, yaitu ibadah yang disertai dengan ihsan. Ya, makanya Ibnu Qayyim mengatakan siapa yang dia mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka dia pasti akan cinta pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah yang Maha Esa itu memiliki nama-nama yang banyak, sifat-sifat yang banyak. Nama-namanya lebih dari 90, tidak terhitung nama-nama Allah ya, lebih dari 99 ya. Yang masyhur Asmaul Husna itu 99, yang sahih lebih dari itu ya. Ketika dikumpulkan Al-Qur'an dan hadis ya, kemudian juga ada nama-nama yang Allah tidak beritahukan pada hambanya, maka akan banyak sekali. Nah, ini ketika seorang mengetahui hal itu, ya, maka ini bisa membuahkan ibadah disertai dengan ihsan. Engkau beribadah Allah seakan-akan engkau melihatnya, atau kalau tidak engkau beribadah pada Allah dan engkau yakin pasti Allah melihatmu, mengawasi dirimu. Ya, ini kalau paham betul dia siapa itu Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian mengenal Allah ada dua macam. Seorang hamba yang mengenal Allah itu secara umum ya, ada dua macam. Pertama, mengenal Allah dalam artian mengakui keberadaannya. Ini baik muslim yang taat, muslim yang bermaksiat, yang fasik, ya, maka semuanya yakin tentang keberadaan Allah. Ya, ini mengenal Allah secara umum, tidak khusus orang-orang tertentu. Ada mengenal Allah yang spesial, itu mengenal Allah yang dapat mendatangkan rasa malu kepada Allah, rasa cinta pada Allah, bergantungnya hati kepada Allah, rindu jumpa dengan Allah, takut pada Allah, berlari dari makhluk menuju kepada Allah. Ya, inilah yang sangat bermanfaat bagi hamba. Ya. Jadi kalau orang dia sampai derajat tahu Allah, ya, dia cinta pada Allah, mengharap hanya pada Allah, bergantung hanya pada Allah, berdoa hanya pada Allah, ibadah seluruh ditujukan pada Allah. Dia meyakini Allah Maha segala-galanya, yang Maha memberi rezeki, yang Maha membimbing dirinya, termasuk yang memudahkan dirinya untuk memudahkan kita, contohnya untuk melangkahkan kaki kita menuju Islamic Center Dammam sini, ya, yang mengizinkan kita atau sebagian dari kita mungkin untuk mempersiapkan takjil atau paket buka puasa bersama, ya. Dia tahu bahwasanya semua itu adalah atas izin Allah, ya. Jadi dia semakin mengetahui banyak tentang Allah, ya, maka ini semakin baik lagi, ya. Nah, ini cinta yang membuahkan banyak kebaikan, atau mengenal Allah, ya, kenal Allah yang banyak membuahkan kebaikan pada Allah Subhanahu wa taala. Umumnya kaum muslimin hanya poin yang pertama, ya. Dia hanya tahu di antara rukun iman adalah apa? Beriman adanya Allah, ya, beriman pada Allah. Titik di situ. Tapi ketika ditanya tentang bagaimana kamu cinta sama Allah, ya saya cinta. Ya, dan orang yang cinta itu kan biasanya paham tentang apa yang dicintai. Coba sebutkan tentang Rabbmu. Siapa Allah itu? Allah Tuhanku, katanya jawabnya. Tuhanmu siapa? Allah. Siapa Allah itu? Tuhanku. Muter-muter di situ aja. Ya, ini berarti tidak memahami tentang siapa Rabbnya. Ya, kalau dia cinta, benar-benar cinta pada Allah, dia tahu Allah itu saya tahu Allah memiliki nama, contohnya mendengar, melihat segala gerak-gerik saya. Allah satu-satunya zat yang berhak diibadahi. Allah tidak suka kalau saya beribadah pada taghut. Allah tidak suka kalau saya sujud pada selain Allah, ya. Allah itu maha tinggi, beristiwa di atas arsy-Nya, ya. Allah itu dia terus sebutkan, ya, maka ini adalah kecintaan yang baik, ya. Apalagi kalau sampai membawa dirinya menjadi, ya, takut pada Allah, berharap hanya padanya, intinya beribadah hanya pada Allah semata. Nah, caranya ada dua untuk menggapai kecintaan yang terakhir tadi. Merenungi dan mempelajari ayat-ayat Qur'aniyah. Jadi butuh belajar. Kita mengenal Allah itu jalannya ada dua. Ada yang tahu? Mengenal Allah jalannya ada dua. Ya, dari Al-Quran dan hadis, tidak ada cara yang ketiga. Kalau dilihat untuk ayat-ayat dari nakliyah ini, ya. Kita bisa tahu tentang Allah, sifat-sifat Allah dari ayat-ayat Al-Quran dan dari hadis Rasulullah SAW. Ya.
tidak dari mimpi. Sebagian orang ada yang mimpi Allah itu demikian dan tidak. Ada yang orang kemudian akhirnya sampai mengaku mendapatkan wahyu dari mimpi, padahal wahyu itu terkhusus terakhir kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, makanya kemudian kalau orang mengikuti beragama cara-cara tertentu, ya, tasawuf, sufia, ya, atau tariqat-tariqat tertentu, dia lama-lama akan banyak hal-hal yang aneh yang keluar dari lisannya. Ya, makanya ulama membenci, Imam Syafi'i pun sangat membenci hal seperti itu. Ya, baik. Kemudian, jadi dengan mempelajari ayat-ayat Al-Quran, antum bisa mengetahui Allah di Al-Fatihah itu lengkap. Ya, maksudnya banyak tentang nama-nama sifat Allah. Di ayat kursi banyak juga. Nah, ini perlu dipelajari. Kemudian merenungi dan memperhatikan ayat-ayat kauniyah. Ya, kalau untuk ayat-ayat Qur'aniyah tadi, selain Al-Quran, kemudian hadis Rasulullah SAW, ya. Kemudian ayat-ayat kauniyah. Apa itu ayat-ayat kauniyah? Kauni itu artinya alam semesta. Ya. Jadi kita belajar merenungi apa yang ada di alam semesta. Kan banyak kejadian-kejadian yang menjadikan diri kita ini semakin beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Peristiwa-peristiwa tertentu, kejadian-kejadian alam, fenomena alam, ya, keagungan gunung, sungai, lautan, samudra, ya, kita mungkin terhadap diri kita sendiri pun bisa melihat bagaimana indahnya ciptaan Allah pada diri kita. Ya, kapan hari bahkan ada foto ya yang di share dari salah satu universitas di mana ya di Eropa ya tentang apa namanya makhluk terkecil sel ya sel. Nah itu diperbesar yang kemudian difoto dengan kamera yang warna-warni ya, kamera berwarna, hasilnya itu subhanallah. Jadi kayak antum dilihat dari atas, kemudian bawahnya itu kayak taman berwarna-warni, indah betul. Dan itu yang diciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, belum antum melihat diri kita, pokoknya antum perhatikan dari manusia, dari alam semesta, makhluk hidup dan benda mati, itu banyak sekali tanda-tanda kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak akan habis antum ketika merenungi satu persatu dari keadaan-keadaan yang ada di sekitar kita. Pasti ada yang Maha Mencipta, dan yang mencipta hanyalah Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, ini yang pertama, ini ikhwas sekalian, ini sangat-sangat penting bagi kita. Ini termasuk cabang dari rukun iman yang pertama, beriman pada Allah. Ini cabang dari dua kalimat syahadat. Dari syahadat yang pertama la ilaha illallah, ya. Ini sangat-sangat penting bagi kita, tidak hanya membantu untuk kekhusyukan, tapi juga menambah keimanan dan menambah kecintaan pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Perlu kita ini mengenal Allah Subhanahu wa taala lebih jauh, ya. Jangan sampai kita lebih mengenal Messi lebih jauh daripada Allah, ya kan? Mengenal Ronaldo daripada Allah, Muhammad Salah daripada Allah. Salah benar, pokoknya dia tetap salah, ya. Nah, jangan sampai seperti itu. Salah dari mana? Mesir. Umurnya berapa? Sekian. Terus apa lagi? Main di klub mana? Liverpool. Hafal dia. Liverpool juara di liga apa namanya sekarang? Premier ya. Nomor berapa? 2. Kapan juara dunianya? Tahun sekian. Paham dia. Siapa Tuhanmu? Allah. Allah itu siapa? Tuhanku. Tuhanmu siapa? Allah. Muter-muter di situ lagi. Aib ini seperti ini ya. Aib. Ya. Almar'u ma'aman ahab. Seorang akan dibangkitkan pada hari kiamat bersama orang-orang yang dia cintai. Kalau yang dia cintai Messi, Ronaldinho, Ronaldo, siapa lagi? Ya siap-siap saja. Ya. Baik, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, para jamaah sekalian, azanallahu wa iyyakum. Ini poin juga penting, ya. Terkadang semua sebab untuk khusyuk itu sudah digapai, tapi yang poin ini tidak diperhatikan, ya, maka ini pun bisa menghalangi diri kita untuk khusyuk, yaitu membenahi dan memperhatikan kelembutan hati. Coba tadi antum kalau perhatikan hakikat dari khusyuk tadi apa? Kelembutan hati, ya. Nah, ini hati kita ini perlu terus diperhatikan. Banyak ibadah itu tempatnya di hati kita, ya. Keimanan di hati, tauhid di hati, yakin di hati, tawakal di hati, tunduk di hati, patuh di hati, berharap di hati, cinta di hati, benci di hati, ya. Apakah benci ibadah?
Bisa ya. Benci ya terhadap apa-apa yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya contohnya ya. Dan lain sebagainya. Nah, jadi banyak, apalagi yakin sudah tadi ya. Dan lain sebagainya. Dari ibadah-ibadah itu ikhlas tempatnya di hati. Ya, di satu sisi penyakit yang paling berbahaya kan penyakit-penyakit yang ada di dalam hati. Syirik, riya, hasad, sombong, ujub, apalagi ya, iri dengki, apalagi Pak, ya, dan lain sebagainya. Ya. Itu munculnya dari hati. Makanya kita perlu terus memperhatikan tentang hati kita. Ya. Dan masalah ilmu tentang hati ini harus sesuai dengan tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak boleh kita jauh dari tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana orang sebagian itu tadi seperti ada yang belajar tasawuf, thariqah dan sebagainya, itu semakin jauh dari tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, lama-lama akan semakin banyak ya dari di luar agama yang dimasukkan ke dalam agama, keyakinan-keyakinan tertentu, sampai bisa melihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dia yakin demikian, sampai mungkin berkeyakinan bisa melihat malaikat, sampai yakin bisa melihat Allah Subhanahu Wa Taala di dunia. Ya, sampai yakin bisa jadi mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sampaikan nanti yakin apa? Tidak perlu sholat lagi kalau sudah sampai derajat yakin. Ya, nah ini poin yang penting. Ya, lalu caranya bagaimana? Ini pembahasan yang panjang para jamaah sekalian. Ya, dan ini masalah ini pun tidak mudah dan sudah saya sampaikan ini termasuk masalah yang berat. Ya, saya dan kita semuanya perlu sama-sama terus membenahi hati kita. Hati kita ini pengennya keluar dari jalurnya terus, pengennya keluar dari Shiratal Mustaqim. Ya. Hawa nafsu kita pengen keluar. Ya. Kalau tidak kita kekang dengan tali syariat, ya, maka lama-lama bisa benar-benar jauh dari jalan yang lurus. Ya. Caranya, secara singkat, ya, menunaikan semua kewajiban Allah. Apa yang Allah wajibkan tunaikan. Ya. Terkhusus dari rukun Islam. Ya, ditunaikan dengan cara yang baik sesuai dengan tuntunan ikhlas lillahi ta'ala. Ya, termasuk sholat kita, puasa kita, ya. Nah, ini perlu kita jaga terus ya. Kemudian banyak berzikir dengan hati dan lisan. Banyak berzikir dengan hati dan lisan. Jadi zikirnya bukan sekadar dengan lisan, ya, sebagaimana saya sampaikan tadi, orang ada yang olah-toleh ke sana kemari, ya, lisannya berzikir, ya, tapi gerak ke sana kemari. Ya, usahakan hati dan lisan yang berzikir keduanya. Jadi maksudnya apa? Khusyuk, dia fokus. Ya, alangkah seringnya kita ketika zikir, ya, hanya lisannya, namun hatinya tidak demikian. Nah, ini perlu kita membenahi terus dan terus memperhatikan. Kemudian juga hati kita tidak bisa khusyuk itu bisa jadi karena kemaksiatan. Ya. Makanya penting untuk meninggalkan segala dosa dan bertobat dari segala kemaksiatan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sekiranya terjerumus lagi, bagaimana? Tobat nasuha. Jangan diniatkan untuk maksiat. Ya. Terjerumus lagi bagaimana? Tobat nasuha pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan jangan diniatkan untuk bermaksiat. Setelah sebulan jatuh lagi ke dosa, taubat lagi. Taubat itu kewajiban seumur hidup. Ya. Seandainya dia bermaksiat kemudian bertobat, semoga saja di akhir hayatnya dia setelah taubat meninggal dunia dalam keadaan masih bersih. Ya. Makanya, ya, berusaha untuk terus meninggalkan dosa. Ketika terjerumus ke dalam dosa, jangan putus asa, tetap terus bertobat. Karena selama seorang itu masih hidup, tetap dia itu tidak bisa meninggalkan dosa. Tapi jangan diniatkan, jangan disengaja untuk berdosa. Ya. Terkadang seseorang karena pergaulan yang tidak baik, ya, karena suatu hal, ya, karena termasuk lemahnya iman, makanya dia terjerumus dalam dosa. Ya. Makanya terus belajar supaya kuat keimanan kita. Tidak banyak tertawa. Ya. Kata Rasulullah, wa iyyakum wa kathrata dhahik, atau wala tukthiru dhahik fa inna kathrata dhahik tumitul qalb. Atau kama qala. Hendaknya kalian ini jangan banyak tertawa, karena banyak tertawa dapat mematikan hati. Sebagian orang yang berprofesi sebagai pelawak
di antara hujahnya atau dalihnya mereka, kan ini menghibur orang lain. Menghibur orang lain itu ibadah. Ya tidak? Kalimat menghibur orang lain itu ibadah, benar. Tapi yang perlu digarisbawahi, bagaimana cara menghiburnya? Apakah menghibur sesuai dengan yang dibolehkan atau yang tidak diperbolehkan? Karena ada yang menghibur tidak diperbolehkan. Contohnya apa, Pak? Yang sekarang banyak ini di tengah-tengah para syabab ini. Antum buka video, buka YouTube, buka Facebook, buka Instagram atau yang lainnya, langsung tampak itu. Apa itu? Prank itu. Ya. Itu menghibur dengan apa? Ngerjain orang dan sebagainya. Ya. Kemudian dijadikan sebagai bahan tertawaan, bahkan sebagian ada yang dijadikan orang tua yang dijadikan bahan tertawaan, kan tidak adab. Ya. Terhadap orang tuanya orang lain saja tidak adab, lalu bagaimana kalau itu orang tuanya sendiri? Ya kan? Nah, demikian pula juga terkadang mereka ketika menjadikan orang tertawa, itu mereka berdusta. Ya, itu diancam oleh Rasulullah dengan kecelakaan. Ya, sebagai ancaman bagi orang yang berdusta untuk membuat orang lain tertawa. Ya. Nah, banyak tertawa, dan Rasulullah SAW dahulu beliau tertawa. Kalau tertawa itu beliau senyum, sering senyum. Ya. Sesekali dua kali beliau tertawa sampai kelihatan apa namanya gigi gerahamnya. Ya, tertawa boleh, bercanda boleh juga. Ya, tapi ada batasannya. Baik. Banyak mengingat kematian, alangkah lalainya kita dari poin yang satu ini. Sementara Rasul mengatakan, ya akthiru dzikra hadhimil ladzat. Perbanyaklah oleh kalian untuk mengingat kematian. Kan mengingat kematian itu dia akan mengingat alam-alam selanjutnya, kesudahannya, apakah dia bisa selamat sebagaimana orang-orang yang selamat, atau sebaliknya dia akan bersama orang-orang yang mendapatkan azab kubur, naudzubillah ya. Nah, makanya kalau mengingat kematian ya, maka ini bisa melunakkan hati ya, dan tidak menunggu usia 40 tahun ke atas. Hatta yang masih muda-muda ini ya, yang syabab ya, berusaha untuk belajar mengingat kematian. Umar bin Abdul Aziz, tahu antum Umar bin Abdul Aziz? Tetangganya siapa? Umar ya. Tahu kan Umar termasuk salah satu dari keturunannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, Umar bin Abdul Aziz salah satu khalifah dari dinasti Umayyah. Beliau ketika kecil itu sudah pernah suatu ketika menangis. Ya, masih kecil ya, bukan muda, masih kecil ya. Yang kemudian sama ibunya ditanya, "Mengapa engkau menangis?" Ya, "Karena saya takut terhadap neraka." Ya. Kecil sudah pikirannya neraka, coba ya. Itu adalah suatu yang luar biasa. Jadi mendidik tentang kematian, tentang akhirat tidak menunggu tua. Memberi makan orang miskin dan mengusap kepala anak yatim. Ini termasuk dari dapat melembutkan hati. Apalagi kalau dia sendiri yang memberi makan orang miskin. Dia melihat keadaan orang miskin, melihat rumahnya yang dia bisa jadi tidur di kasur empuk lantai berapa atau tingkat berapa. Sementara orang-orang mereka hanya tidurnya di atas tikar. Udah itu tikarnya pun terkadang robek-robek. Sudah gitu ada binatang apa namanya, Pak? Apa? Bukan yang kalau gigit tinggi. Tumila. Tumila. Oh. Ada yang bilang bangsat juga kalau nggak salah ya. Bahasa mana lagi itu? Saya heran sama kita ya, maksudnya. Saya heran sama kita mengapa kok menyalah-nyalakan hewan ya. Kalau mencaci maki orang anjing, bangsat, bajing ya, dan lain sebagainya. Apa salahnya mereka? Himar termasuk dan sebagainya. Baik. Itu ada kisahnya nggak kayak gitu ya? Disalah-salahkan terus mereka ini. Nah, ini kalau menyaksikan keadaan mereka lebih dapat melembutkan hati lagi. Termasuk mendatangi rumah sakit, melihat keadaan orang yang sakit. Ya, kita lihat keadaan mereka yang seperti itu berat. Ya, mungkin ada yang sakaratul maut. Ya. Ini termasuk dari melembutkan hati, dapat melembutkan hati. Termasuk mengusap kepala anak yatim, ya, diusap. Ya.
bukan hanya diusap-usap juga aja ya, kasih hadiah, kasih apa ya. Nah, ini menunjukkan kasih sayang dan itu bisa melembutkan hati. Tapi kemudian ziarah kubur dan merenungi keadaan mereka. Ya, Rasulullah SAW mengatakan fa innaha tudzakirukumul akhirah. Ya, karena sungguhnya ziarah kubur itu bisa mengingatkan kalian terhadap kehidupan akhirat ya, bisa mengingatkan kematian. Jadi orang yang mendapatkan faedah dari ziarah kubur ya, itu adalah orang yang ziarah. Adapun orang yang meninggal dunia maka mendapatkan doa dari orang yang ziarah. Meskipun untuk berdoa atau mendoakan si mayit tidak harus dengan ziarah. Di rumah pun bisa, dimanapun bisa kita untuk mendoakan mereka. Dan ziarah tidak dibatasi waktu-waktu tertentu, tidak ada kekhususan. Tidak khusus hari Jumat, tidak khusus sebelum Ramadan, tidak khusus sebelum hari raya. Sebagian ada yang mungkin orang tua atau suami atau istri yang meninggal dunia, ketika kemudian dia mau menikah, didatangi, ya, minta izin, ya. Mas, saya mau menikah lagi. Iya, gimana nanti? Ada suara seperti itu, kan takut dia. Silahkan. Ya, jadi tidak perlu, ya. Tidak perlu seperti itu, ya. Kalau mau ziarah, ziarah kapan saja dan tidak ada waktu-waktu khususnya. Nah, ini yang kedua para jamaah. Masih ada satu lagi ya. Memperhatikan keadaan kaum yang telah binasa. Orang-orang terdahulu bagaimana mereka keadaannya, kita perlu belajar, ya. Ini juga menjadikan hati lembut insya Allah kalau kita merenungi keadaan mereka, kaum-kaum yang dibinasakan oleh Allah ya, karena ingkarnya hati mereka, karena kufurnya hati mereka, karena kesyirikan yang ada di dalam hati mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini baru poin kedua ini. Apakah 10 poin bisa diselesaikan ya? Yang ketiga, tidak menoleh tanpa ada hajat. Tadi pertama mengenal Allah, kedua apa tadi? Memperhatikan hati. Yang ketiga, tidak toleh tanpa hajat. Ada orang yang sholat toleh, kanan kiri, ya. Nah, ini tidak diperbolehkan seperti ini. Kalau ada hajat boleh. Kalau ada hajat boleh. Contoh hajat itu bagaimana? Mungkin seorang contohnya ya, ketika sami Allah liman hamidah rabbana walakal hamd, kok imamnya lama tidak sujud. Kemudian ada apa? Dia menoleh, ini ada hajat. Ya, insya Allah tidak mengapa seperti ini, ya. Dikira mungkin ternyata mungkin imamnya diganti, imamnya batal atau ada hajat yang sebagainya, ya. Jadi kalau ada hajat boleh, kalau tidak ada tidak boleh. Dan menoleh ini ada dua. Pertama, menoleh secara hissi atau secara fisik. Jadi kepala yang toleh, kanan kiri atas bawah kemana-mana, pokoknya dilihat. Bisa jadi mungkin dia mencari-cari tulisan yang belum terbaca. Di depannya ada orang yang depannya dibaca dulu tulisannya sudah habis, ya udah khatam. Masa ulang lagi, cari sebelah kanan, cari sebelah kiri. Ini tidak diperbolehkan seperti ini. Orang sholat pandangannya ke tempat sujud. Dan yang kedua secara maknawi, yang kepalanya lurus ke bawah, tapi hatinya yang ke sana kemari. Hitung-hitung mengingat dunia, ngitung-hitung duit, ya. Kemudian hatinya mungkin pergi ke Mekah, ke Madinah, atau ke Indonesia, ya. Orang yang hadir di situ nunduk dia, tapi hatinya kemana-mana. Ini tercela, ya, keduanya tercela. Poin penting, dilarang melihat ke atas, menoleh ke atas dalam sholat itu, ini dilarang. Ada ancaman dari Rasulullah SAW, ya, berkaitan dengan masalah ini, ya. Hendaknya mereka itu orang yang melakukan hal ini menyudahi perbuatannya itu, atau kalau tidak maka akan disambar oleh Allah Subhanahu wa taala matanya. Ya, ini ada ancaman. Ya, sebagian ulama menjelaskan hukumnya ini makruh, tapi ancamannya begitu besar, ya. Ancamannya begitu besar. Ini lebih dekat ke haram juga ini. Ya, wallahu a'lam. Yang jelas jangan melihat ke atas, ya, ketika sholat. Sebagian kan ada yang malah lihat ke atas, melihat lampu-lampu neon-neon, melihat apa lagi, ukiran masjid ini bagus-bagus banget, itu tulisannya apa? Allah, itu tulisannya apa? Muhammad, itu apa? Ayat kursi. Ya. Ini sebagian ada yang seperti itu. Ini tidak diperbolehkan, ya, tidak diperbolehkan. Kemudian juga tidak melihat ke sesuatu yang dapat melalaikan. Tidak melihat ke sesuatu yang dapat
melalaikan. Nah, makanya kemarin sudah kita sampaikan, kalau antum atau kalau kita pergi ke masjid, jangan mengenakan pakaian-pakaian yang belakangnya itu bertulisan atau bergambar yang aneh-aneh. Pakaian putih paling bagus atau yang polos atau yang tidak ada tulisan sama sekali ya, warna apapun tidak mengapa. Karena ini membantu orang lain juga untuk bisa khusyuk ya. Makanya memang yang terbaik untuk karpet masjid ini seperti di sini nih, satu warna merah seperti ini kan, tidak ada ukiran-ukiran apa-apanya. Ya, yang disayangkan sebagian itu yang warna-warni, kembang-kembang dan sebagainya. Ya. Itu sesekali dua kali dia akan perhatian dengan itu, wih indahnya, wih bagusnya. Meskipun lama-lama insya Allah tidak akan peduli lagi. Ya. Nah ini apa namanya, termasuk hal penting. Ya. Tidak melihat sesuatu yang dapat melalaikan. Juga terkadang orang sholat bawa HP-nya di bawah. HP-nya di bawah. Kalau dimadepkan ke bawah seperti ini, antum lihat seperti ini bagus ya. Madep ke sini nih yang repot. Kemudian ada yang nelpon kan, ntar yang nelpon foto keluarganya lagi. Waduh, dia pas lagi berdiri kan nggak bisa apa-apa. Masa pakai kaki digoyang-goyang dan sebagainya. Ya, memang paling tepat HP di off kan, kemudian dikantongi. Ya, atau di kantong, jangan-jangan terkadang lupa meng-off kan. Nah, ini untuk mengambilnya mudah. Sebagian ada yang ditaruh di tas. Ini lebih jauh lagi. Memang tidak kelihatan tasnya, mungkin ditaruh beberapa meter. Kalau bunyi itu yang masalah, mengganggu orang. Makanya Rasulullah SAW dahulu pernah ya, berapa kali ketika masuk ada kain yang mengganggu pandangan beliau ketika sholat, ya, mengganggu kekhusyukan, maka meminta kepada Aisyah untuk diganti dengan kain yang lainnya, dengan kain yang polos maksudnya. Ya. Baik. Kemudian poin yang keempat ini kemarin sudah kita sampaikan, tidak menjalin jari jemari. Adzan 8 menit lagi nih, sepertinya tidak selesai. 10 poin. Tidak menjalin jari jemari. Ini kemarin sudah kita sampaikan ya. Rasulullah SAW mengatakan apabila seorang dari kalian wudu, maka hendaknya dia memperbagus wudunya, kemudian keluar dia dengan sengaja menuju masjid, fala yushabbikanna baina asabihi, makanya jangan dia menjalin antara jari jemarinya. Jangan seperti ini ya. Sempat kemarin kita ngobrol-ngobrol sama teman-teman, kira-kira alasannya apa ya? Sebenarnya ada di hadis yang di lafaz-lafaz yang lain itu ada alasannya ya. Fa innahu fi shalat. Karena sungguhnya dia itu seperti orang yang sedang salat, dan orang salat tidak boleh menjalin antara jari jemari. Jadi dia mendapatkan pahala sebagaimana dia sedang salat. Kalau salat tidak boleh, kalau seperti ini tidak boleh, maka ketika salat lebih utama lagi tidak diperbolehkan. Pernah juga Abdullah bin Umar melihat orang yang salat sementara dia orangnya seperti ini tangannya ya. Kemudian kata beliau, tilka salatul maghdubi alaihim, itu salatnya orang yang dimurkai. Siapa orang yang dimurkai? Orang-orang Yahudi ya. Orang-orang Yahudi. Nah, ini dilarang ya. Ini ternyata bisa menjadikan seorang tidak khusyuk juga dalam salat ya. Jalan menuju salat tidak diperbolehkan, apalagi ketika salat. Baik. Selanjutnya menahan menguap. 5 poin sajalah ya. Menahan menguap. Maksudnya usahakan untuk tidak menguap dalam salat ya. Rasulullah SAW mengatakan at-tatha'ubu minasyaitan. Menguap itu dari setan. Fa idza tatha'aba ahadukum falyaqdi masata'a. Apabila seorang dari kalian akan menguap, maka hendaknya dia menolak semampunya. Ya. Dalam riwayat yang lainnya, idza tatha'aba ahadukum fi shalah falyaqdi masata'a. Apabila seorang dari kalian hendak menguap dalam salat, hendaknya dia berusaha untuk menahannya semaksimal mungkin, semampunya. Fa inna syaitana yadkhul, karena setan itu bisa masuk ke diri seseorang ya. Makanya yang disyariatkan pertama dia menahan ya, kemudian yang kedua tutup dengan tangannya, mulutnya ya, dan yang ketiga tidak boleh bersuara selain kemarin nah, itu dihilangkan, jangan seperti itu tidak diperbolehkan, tidak adab ya, tidak adab. Nah, ini bisa menjadikan salat itu tidak khusyuk
Ya, apalagi ini dari syaitan. Berbeda ketika bersin. Kalau bersin itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang habis bersin itu segar. Kalau menguap semakin malas. Kalau malas ya menjadi dirinya akan semakin jauh dari kekhusyuan. Baik, para jamaah sekalian, tidak memungkinkan untuk menyelesaikan 10 poin ya. Kita ambil beberapa poin lagi ya. Poin yang ke-6. Salat dengan menghadap sutrah. Apa itu sutrah? Pembatas. Ya, maksudnya kalau salat itu hindarkan depannya tanpa ada sesuatu apapun, dihindarkan. Antum salat bisa dekat ke tiang, ke tembok, atau mungkin di depan ada orang yang sedang salat, antum salat dengan menjadikan orang tersebut sebagai sutra. Kalau di sini biasanya ada papan ya, ada kayu. Sebagian masjid di Indonesia pun seperti itu juga. Ya, memang tidak sampai wajib ya hal tersebut salat dengan sutra, tapi itu dapat membantu kekhusyukan. Apalagi antum salat di sini, sebagian orang itu kan tidak peduli seliwer-seliwer. Ya, dan ini umum. Ya, baik di Masjidil Haram atau masjid-masjid yang lainnya. Ya, berusaha salat dengan sutra. Mendekat ke sutra itu nyaman. Salat antum tidak dilalui oleh orang dan antum bisa khusyuk. Ya, Rasulullah SAW mengatakan liyasatir ahadukum fi shalah walau bisaham. Hendaknya seorang dari kalian itu mengambil sutra dalam salat meskipun dengan saham. Apa namanya saham? Dengan tombak atau dengan anak panah. Ya, dengan anak panah. Di riwayat yang lainnya Rasul mengatakan idza shalah ahadukum ila sutra falyadnu minha. Apabila seorang dari kalian salat dengan sutra, yang dengan menghadap sutra, maka dekatlah dia ke sutra itu. La yaqta syaitan alaihi salatahu. Dengan demikian setan tidak akan memutus salatnya. Dengan demikian setan tidak dapat memutus salatnya. Nah, kalau ini dilakukan maka setan tidak bisa mengganggu dirinya. Nah, kalau tidak diganggu oleh setan maka ini bisa menjadikan diri seorang semakin khusyuk dalam salat. Dan coba saja kalau antum paham ya, boleh tidak melewati depan orang yang sedang salat? Tidak boleh. Kata Rasulullah SAW ya, seandainya seorang dari kalian berdiri selama 40, ya, perawinya tidak menyebutkan Rasul tidak menyebutkan 40 hari atau 40 tahun. Seandainya seorang dari kalian berdiri di depan orang yang salat, ya maksudnya enggak menerobos di depannya selama 40, itu lebih baik daripada dia melewatinya. Itu menunjukkan dosa pertama, dan yang kedua itu bisa mengganggu orang juga yang sholat ya, dan mengganggu orang yang sholat tidak diperbolehkan ya. Saya belum tulis ya. Nah ini salat dengan menghadap sutra. Nah makanya coba saja antum salat dengan sutra, kemudian antum sholat bisa fokus. Berbeda ketika depan antum los begitu saja ya, orang-orang terkadang ada yang melewati antum ya. Nah kalau ada orang yang melewati lalu bagaimana? Antum tahan ya. Tahan gerakan antum itu untuk kemaslahatan salat dan tidak membatalkan salat antum ya. Baik para jamaah sekalian, azan wa iyyakum. Saya kira sampai poin ini saja ya apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita ya. 6 poin ya. 6 poin di antara jalan untuk bisa khusyuk dalam salat. Semoga bermanfaat. Poin-poin yang lainnya insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Wallahu taala alam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.